Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayah bunda sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi ilmu balaghah. Dalam hal ini adalah ilmu ma'ani ya, terkait dengan objek kalimat. Ditinjau dari aspek keberadaan maf'ul. Ya, ditinjau dari aspek keberadaan maf'ul ya, maksudnya ini maf'ul bih ya. Nah, baik. Jadi ternyata sahabat sekalian, bagi fiil atau kata kerja itu mempunyai berbagai muta'alik. Muta apa? Muta'alik. Ini isim fa'il, muta'alik itu yang mengikuti. Muta'alik itu yang mengikuti. Kalau fiil butuh muta'alik ya. Kalau fiil butuh muta'alik. Apa muta'alik itu? Yang mengikuti ya. Apa yang mengikuti fiil itu? Muta'alik atau yang mengikuti fiil itu adalah apa? Maf'ul bih, objek ya. Kan kotak cerdas satu fiil, fa'il, maf'ul bih. Masih ingat? Fiil, fa'il, maf'ul bih, subjek, predikat, objek kalimat. Itu yang pertama. Maf'ul bih ini disebutnya muta'alik, yang mengikuti fiil gitu. Jadi muta'alik ke fiil atau yang mengikuti fiil gitu. Ya, mengikuti fiil. Iya. Ya, jadi objek. Kan pasti kalau fiil, fa'il ada objek ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi maf'ul fi. Maf'ul fi itu dzaraf, zamani atau makani. Keterangan waktu dan tempat. Ya. Apalagi muta'alliq fi'il itu yang mengikuti fi'il itu bisa isim-isim mansub lainnya. Apa isim mansub? Selain dzaraf dan maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada hal. Ada hal? Ada. Ada. Apalagi? Tamyiz ada, kemudian dan lain-lain, termasuk maf'ul mutlak di dalamnya. Maf'ul mutlak ya. Ya, kalau naat itu Mengikuti manut ya. mengikuti manut. Ini yang independen ngikutin ke fiil kalau ini. Ya, kalau naat mah dia ngikutnya ke manut. Manut. Kalau ini dia mengikuti fiil. Nah, ini muta'alik ini disebutnya. Maf'ul bih, maf'ul fi atau dzaraf zamani makani atau juga hal tamyiz, termasuk maf'ul mutlak itu dia muta'alik. Pengikut dari fiil gitu. Pengikut fiil, follower lah muta'alik deh. Follower. Follower ya. Follower ya. Follower biar gampang. Jadi yang ternyata fiil fa'il itu nanti butuh maf'ul bih, butuh dzaraf, butuh hal tamyiz atau juga apa? Maf'ul mutlak. Bisa dipahami sampai sini? Muta'alik. Muta'alik follower yang mengikuti, pengikut ya. Naat juga yang mengikuti, tapi konteksnya kalau naat man'ut gitu. Ya. Naat man'ut. Kalau muta'alik ini ternyata mengikuti fi'il gitu. Jadi kelihatannya istilah ini dibedakan biar jelas ininya. Kalau naat mengikuti man'ut, isim ya, isim, tapi kalau ini muta'alik itu mengikuti fi'il gitu. Atau penjelasan tentang fi'il itu. Ya, bisa juga maksud mengikuti itu apa? Untuk menjelaskan fi'il. Saya menulis. Menulis apa? Menulis apa? Dari sisi kalimat itu muta'alik pengikut, dari sisi jabatan menyempurnakan kalimat agar kalimat itu bisa difahami. Saya makan. Makan apa, Pak Ahmad? Makan kurma. Kurma itu objek gitu ya. Bisa dipahami? Nah, itu istilah muta'alik ternyata ya. Baik. Jadi yang isim-isim yang mansub atau mansubatul asma itulah muta'alik ya. Muta'alik itu ada pengikut, follower ya.
Baik. Sekarang jenis-jenis fiil. Nah, kita akan mengurai dulu sedikit jenis-jenis fiil dari sisi keberadaan maf'ul bih, objek kalimat. Ada fiil, ada maf'ul bih. Baik, apa hubungannya ini? Ada yang disebut fiil lazim. Apa fiil lazim? Yaitu kalimat intransitif. Apa intransitif? Tidak Adalah butuh, kata kerja atau fiil tidak, yang tidak tidak butuh objek ya. memerlukan objek. Itulah disebutnya dalam ilmu nahwu fiil lazim atau Indonesianya atau Inggrisnya intransitif, bahasa Indonesianya kata kerja atau fiil yang tidak memerlukan objek kalimat. Bisa ditangkap ini? Masih mudah Ya, ya? ya. Baik. Kemudian contoh. Nah, apa contohnya ini? Contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid. Ja itu apa? Fiil madhi. Fiil tadi. Zaidun isim marfu fa'il. Zaid telah datang. Titik. Ini butuh objek apa enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena konten datang itu ya nggak butuh objek. Ahmad telah datang. Ya sudah, itu beres. Kalau telah datang dari Mekah, dari Mekah mah itu keterangan tempat. Beda lagi. Ini yang tidak memerlukan. Ya, fiil yang tidak memerlukan objek kalimat. Apa objek kalimat dalam bahasa Arab? Maf'ul bih. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Titik. Sudah. Nggak butuh objek. Fiil dan fa'il saja ya, Ustaz ya. Ya, ini fiil sama fa'il aja udah dianggap kalimat Ya. yang sempurna. Sudah Kenapa? sempurna. Karena fiilnya lazim, intransitif, tidak perlu objek. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Alhamdulillah. Contoh lagi. Zahaba Zaidun. Apa Telah zahaba? pergi. Telah pergi. Pergi. Zaid telah pergi. Perginya kemana? Kalau kemana itu keterangan tempat. Beda lagi ceritanya. Ya. Pokoknya ini Zaid di mana sih? Oh, Zaid udah pergi. Udah beres. Orang puas dengan jawaban itu. Kemana nggak tahu ya, sudah Ya, nggak jelas tahu. ya. Karena dia pengen nyari. Karena begitu udah pergi, ya sudah dia cari yang lain misalnya. Jadi cukup dengan zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Nggak butuh objek. Ya. Jadi zahaba itu pergi, itu disebutnya fi'ila lazim. Lazim. Ja'a juga fi'ila lazim. Intransitif, tidak perlu objek. Tidak perlu objek. Contoh lagi. Khoroja Zaidun. Apa khoroja? Keluar. Keluar. Zaid telah keluar. Keluar kemana? Kalau kemana itu keterangan tempat. Zorob, beda lagi. Gitu. Torof ya. Ya. Tapi kalau begini bunyinya akhroja Zaidun. Zaid telah mengeluarkan. Kalau akhroja, baru itu nanti muta'addi perlu objek. Mengeluarkan apa? Gitu. Mengeluarkan koper atau mengeluarkan apa? Nah, tapi kan beda. Akhroja itu mah. Kalau ini khoroja. 3 huruf. Sulasi mujarrad. Keluar. Ya. Keluar sama mengeluarkan itu beda dalam bahasa Arab. Contoh lagi yang lazim. Dakhola Zaidun. 2 kali kenapa? Apa dakhola? Masuk. Zaid telah masuk. Tadi udah sholat aku saya habis mandi. Masuk kemana? Nah, kalau kemana itu dorob. Masuk ke apa? Nah, nggak bisa ini. Udah masuk aja udah. Mana Zaid? Oh, Zaid udah masuk. Ya udah. Cukup dengan begitu. Dakhola Zaidun. Udah masuk. Gitu. Baik, contoh lagi. Koma Zaidun. Ini komanya koma bahasa Arab ya. Apa koma? Berdiri. Zaid telah berdiri. Titik, sudah beres. Berdiri apa? Ya nggak usah disebutin lagi. Sudah, Zaid berdiri. Telah berdiri. Zaid ini koma. Ya, koma berdiri. Zaid telah berdiri. Ya, telah berdiri. Telah sholat. Telah sholat. Ya, telah sholat bisa. Zaid telah sholat. Atau hadoro Zaidun. Hadoro hadir. Zaid hadir. Telah hadir. Ya sudah cukup. Nggak perlu objek ini.
Berarti hadoro hadir nggak perlu objek. Dakhola masuk nggak perlu. Zahaba pergi nggak perlu. Ja'a datang nggak perlu objek. Khoroja keluar nggak perlu objek. Koma berdiri juga nggak perlu objek. Dari Jujur mana tuh, Pak Ahmad nentuinnya? Ya ini mah dengan sering aja. latihan. Sering dan ya sering menemukan dan sering mempelajari. Contoh lagi. Baka Zaidun. Apa baka? Menangis. Zaid menangis. Menangis karena apa? Kalau karena apa itu beda Tadi lagi motivasi itu mah. menangisi. Itu hal ya, Ustaz, ya. Nah, itu hal. Kalau menangis ya sudah menangis. Ya, Zaid menangis. Apalagi nih, Faroha Zaidun. Nah, kebalikannya. Gembira. Gembira. Ya sudah, Zaid gembira. Sudah, nggak perlu objek. Titik sudah ini. Dua kata ini Nama apa? Zaidun, Ustaz, ya. Gimana? Ini nama Zaidun. Setelah tidur. Ya, boleh. Tidur juga. Ini Nama tidur bisa. Jadi pakai gimana? Mudori boleh. Mau Dari- madi, mau mudori boleh. Tapi yang penting artinya ini yajiu Zaidun boleh. Yakhruju Zaidun boleh. Yaqumu Zaidun boleh. Ya, yang penting ini kata-kata ini mau madinya, mau mudorinya, tetap itu disebutnya lazim. Fi'il lazim. Lazim itu tidak perlu objek. Objek. Ini mah kebetulan aja biar gampang madi gitu ya. Mudori boleh. Boleh. Apalagi nama. Nah, ini nama. Tidur. Bukan nama Indonesia ya, namanya nama Arab. Tidur. Tidur. Zaid tidur ya sudah, titik. Zaid tidur. Zaid. Ya, Zaid tidur. Kalau Zaid makan kira-kira apa? Makan. Akala. Maksudnya apa? Butuh objek nggak? Butuh objek nggak kalau makan? Enggak. Akala Zaidun. Setelah makan si Zaid. Makan nasi. Butuh makan apa? Nah, kalau makan itu objek butuh. Oh, butuh ya, Ustaz, ya. Zaid makan. Puas Iya. nggak kalau kita makan apa si Zaid? Oh, makan roti. Al-Hubza misalnya. Hubza. Jadi nanti kalau Habis- makan itu butuh objek. Ya. Oh. Contoh lagi ini jalasa duduk. Zaidun. Duduk. Zaid telah duduk. Butuh objek nggak? Enggak. Nggak butuh. Duduk di mana? Kalau di mana itu tempat. Keterangan tempat. Kalau duduknya kapan? Waktu. Zamani. Kalau Yes. tadi makan tadi keterangan apa jadi Ustaz? Kalau makan mah saya makan. Makan apa? Ya. Kalau makan apa pertanyaannya? Apa itu adalah lagi nanyain objek. Oh iya. Makan apa? Makan daging, laham. Makan Apa apa yang lagi? objek? Makan roti. Nah, itulah butuh objek. Tadi yang Ya, kalau sedang apa, jadi itu jawabannya intransitif ya. Kalau sedang apa gitu. Sedang apa ya pekerjaan? Kalau sedang mah itu nanti terkait tensis. Kalau Kan sedang bisa. mah berarti misalnya Dari Yana mu Zaidun. Zaid sedang tidur. Iya, jawabannya. Sedang. Kalau sedang lagi nanyain tensis, berarti mudori. Mudori. Tapi konteksnya ini kalau lazim itu adalah butuh objek atau enggak gitu. Butuh objek atau enggak gitu Pak Nubro. Tensisnya mah bebas. Mau madi mudori bebas, tapi ini lama mana fiil-fiil yang lazim. Ini udah tadi Lazim. ya. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu Mursida. Ini kan keterangannya menyatakan Zaid setelah datang gitu. Apa dari pertanyaan dulu? Ya, dimasukin dulu ke datanya biar masuk dulu. Gimana? Apakah ini merupakan jawaban dari pertanyaan gitu, Ustaz? Ya, bisa juga. Bisa juga dari pertanyaan atau bisa juga ini sebuah pernyataan, bisa pernyataan. Zaid telah datang gitu. Ja'a Zaidun. Bisa juga jawaban dari sebuah pertanyaan bisa atau bisa juga sebuah pernyataan bisa. Yang penting kata kerja ini kategorinya dia adalah fiil lazim. Apa lazim itu? Kata kerja yang tidak perlu objek, tidak perlu objek ya, tidak perlu objek. Kalau tidak perlu objek disebutnya apa? Fi'il lazim ya.
Bisa dipahami sampai sini? Ini Insya Allah. Baik, kita coba sekarang lanjutin dulu ya. Keberadaan, mutaaddi sekarang. Kebalikan dari lazim itu apa? Mutaaddi. Apa mutaaddi? Kata Butuh kerja objek. transitif. Apa transitif? Kata Butuh objek. kerja atau fiil yang perlu objek, yang memerlukan objek. Jadi dari Jadi sisi apa namanya Ustaz? Jadi gimana? transitif. Jadi kalau yang lazim Kalau yang apa tadi namanya? intransitif, yang Oh, tadi itu intransitif. intransitif, kalau ini transitif ya. Bukan Trans Studio, bukan. Ini bukan Trans Studio, transitif ini ya. Mirip-mirip trans ini ya. Transitif ya. Kata kerja atau fiil yang memerlukan objek kalimat. Contoh sekarang. Contoh yang perlu satu objek kalimat. Emang ada dua, kita lihat. Ya, satu nih. Fataha Zaidun al-baba. Telah buka si Zaid. Fataha itu membuka, kan Pak. membuka. Zaidun Membuka. Zaid, al-baba pintu. Pintu. Zaid telah membuka pintu. Fataha apa fataha? Fi'il madhi. Madi. Buka. Mau mudori bebas, bisa, boleh. Mau madi mudori bebas. Apa yaftahu Kalau Zaidun. mudori yaftahu, ya. Zaidun isim marfu, fa'il, subjek. Nah, sekarang al-baba. Al-baba itu isim, Maf'ul bih. i'rabnya apa? Fathah, mansub berarti maf'ul bih. Maf'ul bih. Berarti al-baba ini maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena fathah itu kata kerja perlu objek. Logikanya, Zaid telah membuka. Buka apa? Membuka apa? Jadi objek itu pertanyaannya apa? Membuka apa? Atau apa yang dibuka Zaid? Boleh, gitu juga. Bisa dipahami ini? Ya, ini Ustaz. balik ke awal juga ya. Makan tadi. Makan. Kenapa? Zaid makan. Makan apa? Kalau apa itu lagi nanyain objek kalimat. Itu Arabnya nasab ya tadi ya. Al-baba itu nasab. Mansub Nasab boleh. ya. Nasab boleh, mansub boleh. Ciri nasab mansubnya fathah. Ah, Jadi kalau fa'il itu domah marfu atau rofa, maf'ul bih itu objek itu fathah, nasab atau mansub gitu ya. Ini bisa dipahami ya, fathah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut sekarang. Contoh lagi. Nah, akala Zaidun al-khubza. Akala Zaidun al-khubza. Zaid telah makan Apa? roti. Khubza. Oke. Zaid telah makan roti. Akal kita puas nggak dengan tiga kata ini? Akala Puas. Zaid. Oh, Zaid telah makan roti. Sudah. Bisa juga ini sebagai jawaban. Zaid udah makan apa Zaid? Akala Zaidun al-khubza. Zaid telah makan roti. Tapi lagi-lagi ini bahasanya bahasa formal, bukan bahasa ngobrol. Kalau bahasa ngobrol mah dah makan roti gitu aja cukup. Atau cukup aja jawab roti bisa. Ini bahasa formal, bahasa IAD lah kalau Indonesia mah. Harus Bahas kalimat lengkap, Ustadz. Kalimat lengkap bahasanya. Tapi kan di bahasa ngobrol juga bisa dipakai, bisa enggak gitu ya. Tergantung konteksnya. Jadi ini kalimat yang sempurna. Sempurna itu ya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bisa dipahami ini? Fataha, membuka, akala, makan. Makan apa? Membuka apa? Oh, berarti butuh objek. Dan objeknya itu satu ya. Contoh lagi, koro'a. Nih, koro'a boleh yakro'u, bebas. Tensisnya mah. Fiilnya mau mandi, mau mudhari bebas. Koro'a Zaidun al-Qur'ana. Zaid telah membaca. Quran. Membaca apa? Al-Qur'ana. Quran. Zaid telah membaca Al-Quran. Coba lihat ini yang ujungnya ini. Semua fathah. Karena Ya. itu apa? Mansub. Berarti maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Zaid telah membaca Quran. Informasinya lengkap nggak? Subjek, predikat, objek. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Lengkap. Sudah. Makanya cukup kasih titik ini. Titik di ujungnya. Karena ini berarti kalimat sempurna. Berarti fataha, akala, qoro'a itu kata kerja apa? Butuh objek disebut apa? Fi'il muta'addi. Muta'addi. Atau biar gampang juga transitif. Kalau paham transitif, alhamdulillah.
Kalau enggak ya sudah artinya aja. Fiil kata kerja yang memerlukan objek. Iya. Baik. Ustadz, Ya, tanya Ustadz. ya, Bu Zuzma. Kayaknya yang bedanya kalimat apa tadi transitif dengan intransitif. Tadi kalau yang transitif ini dia tergantung kata kerjanya apa ya Ustadz ya? Ya, Apa yang dikerjainnya gitu. tergantung konten pekerjaannya. Yes. Kalau tadi gitu. keluar mah keluar. Ya Iya, keluar nggak nggak perlu usah objek. salah. Terus Ah, masuk juga nggak perlu objek. Pergi, datang nggak perlu objek. Jadi memang ini Jadi terkait butuh konten pertanyaan ujungnya pekerjaannya. Ustadz ya. Ya. Butuh Ter- pertanyaan yang dikerjainya gitu. Ya, selain butuh Kalau pertanyaan juga misalnya tergantung kata Zaidun, buka Zaid apa yang dibukanya Ya, gitu. kalau Ya, Ustaz. masih ada pertanyaan apa yang dibuka, itu berarti mutaaddi, butuh objek gitu. Nah, iya. Tapi kalau khoroja Iya, Zaidun, Zaid butuh keluar. objek. Keluar apa? Kan nggak Nah, bisa itu nggak keluar masalah. apa. Nah, sudah beres keluar. Iya. Ya, Baik. keluar rumah bisa juga Pak Ustadz. Gimana? Keluar dari rumah gitu kan? Kalau dari rumah mungkin Indonesianya, tapi Pakai secara bahasa keterangan Arab waktu. itu keterangan tempat. Ya. Oh, Kalau Iya. kalau bahasa Arabnya, kalau dari rumah, dari ini atau Kalau- menuju ke itu adalah doro. Jadi Kalau kalimatnya Indonesia sudah sempurna. Ya, kalau Indonesia Silakan. mungkin ya, tapi kalau bahasa Arab itu kategorinya doro, terangan tempat. Ya, emang agak beda sama Indonesia ya, agak beda. Contoh lagi nih, Nasoro Zaidun Mahmudan. Ini Mahmud maksudnya nama orang nih. Zaid telah menolong Mahmud. Maksudnya Mahmud ini nama orang ya. Bukan Mahmud singkatan juga ini, bukan. Ini Mahmudan adalah nama orang. Mudah. Oh. Zaidun, Nasoro Zaidun Mahmudan. Ya. Mahmudah. Mahmudan ini ya, Mahmud. dan Nah, berarti apa ini? Nasoro itu menolong. Coba kalau cuman Nasoro Zaidun, Zaid telah menolong. Menolong apa? Atau Apa menolong yang ditolongi? siapa? Siapa yang ditolongi? Berarti itu harus objek, ada Iya. objek. Butuh pertanyaan. Butuh pertanyaan lanjutan ya kalau Iya. kata kerja mutaaddi ini. Tadi. Membuka apa? Makan apa? Baca apa? Menolong siapa? Boleh. Siapa juga bagian dari objek. Bisa dipahami Zaid. ini? Gimana Zaid telah? Zaid telah menulis menulis. Bisa menulis apa? Menolong. Menulis apa? Menulis Butuh juga buku, termasuk menulis kata pelajaran. butuh objek dalam bahasa Arab. enggak ya? Menulis apa? Hmm. Menulis surat, menulis buku, menulis ya. Jadi surat. Ya, berarti apa? Menulis apa? Menulis Berarti itu pelajaran butuh bisa. menulis pelajaran bisa ya. Sampai sini bisa Oke. dipahami, bisa Bisa. dibedakan bahwa ada fiil lazim yang tidak butuh Ya, objek dan insya ada Allah. mutaaddi fiil yang butuh objek ya. Iya. Nah, ini baru satu objeknya. Emang ada yang dua, Pak Ahmad? Nih. Contoh perlu objek Ada. dua. Jadi selain objeknya butuh satu, ada yang butuh dua. Contoh, Allama Zaidun Mahmudan Al-Qur'ana. Apa ini? Zaid Allama mengajar. Zaid telah mengajar Mahmud tentang mengajar apa? Al-Quran. Gitu. Zaid telah mengajarkan Mahmud Al-Quran. Mahmud ini tadi objek. Al-Qurannya juga objek, maf'ul bih. Berarti ada berapa maf'ul bihnya? Dua maf'ul bih. Karena logikanya kalau mengajarkan itu mengajarkan apa, mengajarkan kepada siapa? Gitu. Mengajarkan apa kepada siapa? Kalau mengajar ya. Bisa dipahami ini mengajar butuh dua objek? Allama. Ustaz, Iya. apa beda dengan kalimat mubtada khabar gitu Ustaz? Kalau mubtada khobar itu jumlah Isim. ismiyah kalimat nominal. Isim. Isim semua. Ahmad Ahmad seorang guru. Ahmadu ustadun. Itu mah isim semua. Kalau ini karena fi'il kalimat apa? Fi'liyah. Jadi konteksnya ini fi'liyah. Harus ada fi'ilnya. Karena Jumlah apa? fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena ini lagi mau membahas tentang objek, ya. Jumlah Kalau fi'liyah. di dalam mubtada khobar nggak ada objek. Ada objek. Mubtada khobar. Mubtada Ismiyah. khobar harus marfu kalau ismiyah nominal itu. Tapi kalau fi'liyah
fiil, fa'il, maf'ul bih. Gitu. Makanya pasti ini fi'liyah. Iya. Iya. Baik, contoh lagi. Zonna Zaidun Mahmudan ghaniyan. Iya. Zonna itu menyangka, mengira. Menyangka. Zaid mengira Mahmud itu kaya. Hmm. Karena misalnya sering posting bepergian terus misalnya. Itu loh. Wah, terus makan juga di restoran terus ya. Jadi si Mahmud itu akhirnya Zaid mengira bahwa Mahmud itu ghaniyan orang Orang kaya. kaya. Ini mah contoh ya. Kan hari ini kalau apa sebelum makan apa? Posting. Foto dulu. Kalau perlu posting dulu. Kan udah beda ya gaya hidup sekarang itu. Padahal cuma sekali-sekalinya makan di resto. Cuma sekali-kali. Dan apa bahayanya apa? Bahayanya itu ketika Zonna niatnya Zaidun. beda, ketika niatnya Iya. beda, itu apa? Bisa menyakiti Sekarang orang nggak itu? kayaknya. Apa? Iya. Orang yang nggak bisa makan sakit itu. Itu kan, waduh. Coba kalau ke tetangganya ngirim ya masih bahagia tetangganya. Ngirim makanan bukan foto, Jadi Zat. Ya, jangan fotonya, foto mah cuma bisa dilihat doang. Ngirim makanan. Jadi jadi kayaknya hati-hati ya. Ghaniyan itu jadi apa Ustaz? Gimana? Ustaz, Ya, Ghaniyan jadi apa itu? yang hunian objek ini. Ya. Maf'ul bih 2. Oh, boleh juga. Objek. Dua ini objeknya. Oh, Jadi oh Zaid gitu. menyangka bahwa Mahmud itu kaya gitu. Ini masih dianggap Tapi baik objek. sangka dia tuh Ustaz. Gimana? Baik sangka dia tuh Ustaz. Ya, Baik sangka dia menyangka. tuh sama Ya. si Zaid. Jadi Mahmud itu karena sering posting tadi Jadi doa posting. dia tuh. Ya, Zaid mah orangnya positif ini aja, positif thinking. Oh, berarti si Mahmud itu kaya gitu. Padahal ya nggak tahu juga ini, nggak tahu juga. Doanya tuh. Baik, ini contoh ya. Jadi dzonna itu termasuk fiil lazim, mutaaddi, maaf. Fiil mutaaddi, tapi mutaaddinya butuh dua objek. Ya. Jadi ada yang satu objek, ada yang dua gitu ya. Ya, Contoh sudah lagi. yang mujarad. Ya, mujarad. Oh, ini kalau ini mazid. Alama mazid, kalau dzonna mujarad. Mazid, Ustaz. Ya, Kalau ya. dzonna mujarad ya. Cuman ada yang digandakan. Ini mudhoaf digandakan ain fiilnya. Baik. Salah bertanya. Yang bertanya si Zaidun Zaid Mahmud dan Bertanya si kepada Zaid. Mahmud. Si Zaid bertanya kepada Mahmud apa? Bertanya. Malam tentang harta gitu. Jadi Zaid bertanya kepada Mahmud tentang harta. Ya, inilah dianggap dua objek ya. Antara Mahmud itu objek pertama, harta objek kedua. Salah itu butuh dua objek. Salah itu butuh dua objek. Bertanya apa kepada siapa? Gitulah logikanya. Seperti tadi, mengajar apa kepada siapa? Bertanya apa kepada siapa? Menyangka apa tentang apa gitu. Bertanya. Bertanya apa-apa. dianggapnya ini dua objek, butuh dua objek. Ya. Nah, Atau meminta, apa? salah Tidak- meminta. Bisa bertanya atau meminta ya salah itu. Nah, sekarang Meminta atau memberi. Memberi si Zaid. Oh, berarti si Zaid memberi harta. Nah, berarti atau memberi. Zaidun Zaid, Mahmudan objek, Malan objek. Zaid memberi Mahmud harta gitu. Zaid memberi Mahmud harta. Kalau yang di atas masalah bisa bertanya atau meminta, salah. Kalau Meminta, atau ya. memberi, ya. Memberi. Jadi berarti Lawan antara saya. atau memberi butuh dua objek. Memberi apa kepada siapa Ya. logikanya? Meminta apa kepada siapa? Atau bertanya juga bertanya tentang apa kepada siapa? Itu butuh dua objek. Nah, inilah Hukum. contoh-contoh ya. Ini Kan contoh. kalau digabung dengan Ya. atof itu ya pakai wa gitu ya. Nah, Itu itu apa beda. termasuk Beda. apa termasuk mutaaddi atau gimana tuh? Atau apa yang Nah, Kalau kalau ini nggak harus pakai waw kalau ini. Yang dua objek itu nggak harus pakai waw. Kalau Ah. waw mah dia itu Dan beda atau- kedudukannya. Jadi Nah, itu atof. Jadi atop matuf itu beda. Atof. itu bukan Apa? termasuk ini atau apa? Atau Tetap bisa jadi mutaadi tetap Oh. bisa jadi mutaadi, cuman mutaadinya bisa jadi itu hanya mutaadi kepada satu objek. Satu objek. Bisa hanya mutaadi kepada satu Enggak, objek. maksudnya gini kayak apa Mahmud wa
Ibrahim gitu. Eh, Alama Zaidun Mahmudan wa nah, Ibrahim atau kalau gimana tuh? kalau misalnya ini Donna Zaidun Mahmudan wa Ibrahiman. Nah, itu Oh dianggap iya, masih masih satu objeknya. Oh, Karena dianggap itu satu ya. menyangka siapa gitu. Nah, Hmm. itu dianggap satu. Nah, itu boleh pakai wau. Jadi Hmm. menyangka dua orang, tapi dua orang di situ posisinya dia tetap dianggap sebagai apa? Satu Objeknya objek. satu, satu. satu Oh. objek. Menyangka Jadi siapa kalau kepada wa itu kalau di sini posisi ataf itu dianggap menyatu jadi satu gitu ya tadi ya. satunya ya Iya, satu iya, iya. antara si Mahmud sama misalnya Ibrahim gitu, ya. Ya, Tapi tetap itu dianggapnya satu karena si satu. zona ini butuh dua objek. Soalnya gini misalnya, zona Zaidun, Mahmud wa Ibrahim, komplit nggak kalimatnya? Zaid Belum. menyangka Mahmud dan Ibrahim. Apa? Menyangka Apa? apa? Gonion maksudnya begini. Jadi menyangka Goni apa ya kalau Gonian berdua Goniani apa Ya, bro? maksud saya, jadi antara Mahmud sama Ibrahim tadi dianggap itu sebagai satu objek. Iya. Oh, Walaupun oke. dua orang di ininya katanya, tapi Hmm? secara fungsinya itu satu objeknya. Oh, Ya, karena itu kategorinya kan orang gitu. Ya, Kalau memukul Ustaz bukan objek nggak? kalau apa? Memukul kalimatnya. Ya, kalau memukul misalnya apa? Tadi Doroba, pasti kalau doroba memukul Terabam, apa? tadi Memukul beduk atau memukul apa? Maknanya Itu satu objek. nah kalau gini Tat, misalkan tadi ya tetap ya misalkan dua ya objeknya apa? Jadi eh Zanna Zaidun Muhammadun wa Ibrahimun itu tetap gonian atau gonia apa gonina ya Koniyuna, pokoknya. gonina Iya, gitu iya. apa gitu. Ya, itu bisa nanti kalau ada ininya dua, si Mm-mm. objeknya dua orang maksudnya, ya berarti Ya, ininya juga nanti bisa juga dua ini ya. Nah, jadi dua, ya bisa, Gonian. sana ya, Ustaz. bisa India. dua ya. Tetapi Iya. intinya buat kita sekarang yang penting bahwa garis besarnya ada kata kerja yang butuh objeknya Satu, satu, ada yang yang butuh dua. dua. Itu aja untuk ininya, Mbak. Nanti Jadi dua itu maksudnya yang satu adalah objek orang berbeda pokoknya antara berbeda. objek beda gitu ya. Ya. Tuh ya. Contohnya Oke. gini logikanya. Saya mengajar. Pertama, mengajar apa? Kepada siapa? Oke. Tapi kalau saya mengajar matematika kepada Zaid dan Mahmud, ya Ah, ini itu tetap dianggap tetap satu satu. objek. Walaupun Oke. walaupun katanya dua gitu. Bisa Ya, dipahami Pak Nugroho? paham, paham. Alhamdulillah. Jadi yang penting kepadanya, misalnya kepada Zaid dan Mahmud, itu mah tetap dianggap satu, tapi apanya? Nah, itu yang maksudnya. Kepada siapa, apa? Atau saya mengajarkan apa, satu objek, Kepada siapa? kepada siapa? Itu objek yang kedua. Kepadanya bisa Oh, kepada Zaid dan Mahmud, bisa kepada Zaid saja, gitu. Atau oke. bisa kepada orang banyak, bisa. Itulah yang saya pahami dari sisi butuh objeknya dua. Ya, satu Jadi objek Mengajarkan dua itu apa sekali lagi kepada kan siapa? sekali lagi jadi objek dua itu mestinya objek yang berbeda ya Objek artinya yang ya. berbeda, ya. Objek Apa ini yang berbeda. Yang satu mah apa? Benda, yang satunya orang kepada. orang. Gitu. Baik. Nah, Mau sekarang, bertanya, Ustaz. oh iya, silakan, Ibu. Gini, Ustaz, berarti kan kalau untuk menentukan ini objeknya dua, tetap saja kita harus tahu makna ya, Ustaz. Yes, Iya. betul. Harus tahu mana, betul. Harus tahu. Ini Tidak ada Ah, ciri khusus. nggak ada ada. ciri, iya. Hmm. Nggak harus, misalnya, apakah itu yang mazid? Belum tentu juga. Ini Mhm. buktinya yang salah, mujarrad juga butuh dua. Nah, Iya. jadi memang nggak ada misalnya ciri secara fisik ininya ya, tapi lebih kepada makna Makna. ya. Nah, ini baru contoh-contoh fiil yang butuh objeknya dua. Bisa jadi banyak. Hanya ini contoh Contoh. saja. Nanti kita bisa lihat di Al-Qur'an gitu ya. Baik. Nah, sekarang boleh dilanjut. Silakan, Ustaz. Jadi kan yang normalnya itu kalau fiil muta'addi butuh objek ya. Ya, Ya. Yang normal, yang standar ya, fiil muta'addi itu butuh objek. Ya. Kita kemarin di bahasan ijaz ya, ada ijaz hadap, Buang. kan yang dibuang itu naat, man'ut, apalagi Ya. mudhof, mudhof ilaih,
Ada kode fileh, iya. Apalagi bahkan ada huruf ya. Iya, ada Ada huruf. ngebuang kalimat. Pernah kebahas ya ngebuang objek? Asa enggak ya? Enggak. Enggak Belum. ya? Belum. Ada. Nah, bisa jadi ini. Jadi dalam suatu kalimat itu dari sisi balago ternyata ada kata kerja yang mestinya butuh objek disebut fi'il Dibuang. muta'addi, Oh iya, iya. tetapi faktanya objeknya dibuang. Iya, iya. Di Al-Quran sering itu. Membuang maf'ul bih. Apa bahasa Arabnya? Nih, hadful Hadful maf'ul bih. maf'ul. Nah, Rasul ada yang nyebutnya maf'ul. hadap, boleh. Hadap juga maksudnya itu. Hadful maf'ul. Hadfu itu pembuangan, sebetulnya isim ini ya. Iya, Hadfu itu menghilangkan. pembuangan, penghilangan. Al-maf'ul objek. Jadi ini ada cerita kalimat atau kata kerja transitif muta'addi yang butuh objek mestinya, tetapi objeknya dibuang. Jadi Muncul. meskipun dihapus dia tetap Nah, muta'addi ya. tetap Iya, muta'addi, tetap. Karena apa? Si muta'addi mah nggak bisa ditukar seperti tadi membaca. Kalau membaca kan butuh objek, membaca apa Ya. gitu kan? Tetap si membaca itu sudah diponis sebagai fi'il muta'addi. Bisa dipahami? Pak Ya. Benar-benar? Iya, iya. Nah, terus Pak Ahmad gunanya apa sih hadful maf'ul itu? Kok ini ada harus kalimat yang ada objek muta'addi tapi objeknya dibuang? Apa kaidah apa maknanya? Ada yang nyebutnya ini lit ta'mim. Li itu bagi, ta'mim biar itu bermakna umum. Nah, Oh, biar gini. umum. Jika ada suatu kata kerja perlu objek, nah saya ulang ya. Jika ada suatu kata kerja yang perlu objek atau disebut apa? Fi'il muta'addi. Muta'addi. Clear sampai sini ya? Ya. Berarti butuh objek, harus ada objeknya. Tetapi objek kalimatnya tidak ada, objek kalimatnya tidak ada atau dibuang. Siapa yang ngebuang? Yang nulis kalimat tentu, ya. Dibuang oleh penulis kalimat gitu, oleh yang nyusun kalimat. Kode NLP namanya metamodel nih, Tats. Nah, saya agak kurang ini agak nggak ingat ya itu Pak. Metamodel ini namanya nih. Benar ya. Metamodel. Nah, kalau dalam ilmu balaghah ini hadful maf'ul ya, hadap li ta'mim maka objeknya menjadi bermakna umum. Nah, Objek yang tidak kelihatan itu saya. ya, objek yang dibuang tadi itu jadi bermakna umum. Maksudnya apa umum? Kita lihat nanti. Ini kan masih di awang-awang ya. Apa Ya. umum maksudnya? Baik, kita lihat nanti contohnya ya. Tapi ini paham maksudnya kaidahnya? Ya, insya Allah Pak. Hadful maf'ul li ta'mim biar gampang. Hadfu itu pembuangan maupun objek. Jadi kalau ada kata kerja muta'addi yang sebetulnya butuh objek, tetapi faktanya nanti dalam satu ayat itu objeknya Tidak tidak ada. ada, disebut Berarti hadful maf'ul. baru melitakmin. Maknanya li ta'mim, li itu bagi atau untuk, ta'mim biar bermakna Umum. umum. Maksudnya apa umum? Nanti kita lihat contoh. Contoh. Nah, ini. Ini zikra ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. Ya. Iqra, bacalah oleh Apa? kamu. Coba sampai situ aja dulu. Kira-kira kalau bacalah kan madinya membaca ya. Iya. Iya. Mudhari'nya yaqra'u. Telah Iya. membaca qara'a yaqra'u. Pak Ahmad, kalau qara'a yaqra'u iqra itu tetap muta'addi? Tadi. Yes, muta'addi. Mau madi, mau mudhari, mau amar, muta'addi Tetap sudah. tadi. Karena kontennya membaca. Pertanyaannya sekarang, apa yang dibaca ini? Baca apa? Itu nggak Coba ada kita ya. lihat. Coba kita lihat. Bismi dengan nama, jar majur dengan nama. Ya, oke, jar majur. Robika. Ini idopat. Jadi ya, diidopatkan. Bismi Robika itu adalah idopat. Dengan nama Robmu, alladzi yang khalaqo, dia menciptakan. Bacalah oleh kamu Muhammad waktu itu dengan nama Robmu yang telah menciptakan. Ada objeknya nggak secara ilmu nahwu? Tidak ada, Ustaz. Ada yang mansub nggak? Oh. Ada yang dibuang, Ustaz. Ada. Kita tadi pakai logika, kalau baca apa? Ya. Baca koran Ada. atau baca Quran? Baca apa? Nah, kalau baca apa Baca. itu artinya nanyain objek, berarti muta'addi. Clear sampai sini? Ya. Baik, kita coba sekarang urai ya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ternyata Nabi Muhammad waktu itu ketika Jibril menyampaikan ini, jawabannya ma ana biqori. Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Terus juga ada tafsir yang menjelaskan beliau itu begini bilangnya, ma aqra'u. Apa yang saya baca? Apa yang harus saya baca? Ma apa? Aqra'u mudhari ini. Iya. Saya membaca. Apa yang harus saya baca? Artinya apa kalimat ini? Artinya ada objeknya nggak Iqra ini? Tidak Belum ada. ada. Tidak Harusnya ada. Ya. Tidak ada di Muhammad. sini. Apakah maf'ul bi objek kalimat pada ayat tersebut Al-Alaq 96 ayat 1 itu ditulis di sini? Ada? Nggak ada? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Padahal kata kerja qara'a yaqra'u atau iqra amarnya tetap fiil muta'addi. Muta'addi. Kata kerja butuh objek, minimal satu butuhnya. Ya. Baca apa? Itu bisa dipahami? Iya, 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 iya. Nah, namanya membaca memang butuh objek. Kalau kalimat berita aja, ini kan insya'i ya. Iya. Iya. Kalau tadi mah qara'a Zaidun mah itu khobari, kalimat berita, ini insya'i instruktif. Tetap instruktif juga, insya'i juga butuh objek. Baca apa Pak Ahmad? Misalnya saya sekarang bilang ke Pak Tugiono, Pak Tugiono baca. Pasti Pak Tugiono nanya ke saya, Pak Ahmad baca apa saya? Apa nih baca? Apa yang harus saya baca? Kalau Al-Quran surat apa ayat berapa? Bisa Iya. dipahami? Nah, itu artinya kata ikro ini adalah fiil muta'addi. Memang ini fiil amr, ya. Tapi tetap dari sisi fiil dia adalah muta'addi. Muta'addi butuh objek. Objek. Dan ini kalau dari sisi balaghah yang lain adalah apa? Kalam insya'i, instruktif. Kalau instruktif apa? Simak, lalu Kerjakan. kerjakan. Siap, kerjakan. Siap laksanakan dan gitu ya kalau ke komandan. Ini objeknya tidak ada, tidak ditulis. Siapa yang nulis Al-Quran? Maksudnya firman siapa Al-Quran itu? Allah Akbar. Yang ngapusnya Jibril atau Allah yang sebetulnya? Allah. Ya Allah. Jadi maksudnya yang menghapusnya itu yang menyusunnya, yang membuatnya. Ya ini kan kalamullah. Tapi jangan ditanya gimana cara Allah berfirman. Itu malah lagi menanyakan fillah, zat Allah. Pokoknya mah berfirman aja. Tidak ditulis ya, tidak ada. Nah, padahal kata membaca atau fiil, kata kerja membaca, qara'a, yaqra'u atau iqra itu perlu objek. Kerasa perlu objek? Iya. Ya. Baik, ini sebetulnya harusnya ada objeknya. Secara kaidah nahu tuh, nahu. Faktanya di ayat pertama ini ada objeknya nggak ditulis? Tidak ada. Nggak ada. Inilah kaidah yang dinamakan halful maf'ul. Pembuangan objek kalimat. Mestinya objeknya ada, oleh Allah dibuang objeknya. Kalau bismi rabbikal ladzi khalaq mah itu bacanya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dengan nama Allah bacanya gitu. Jangan dengan nama yang lain, dengan nama Lata, Uzza dan Ubal. Ya, dengan nama Allah bacanya. Ustaz ya, membaca apa saja berarti. Nah, nanti sabar dulu, tahan dulu, Pak Tuyul, sabar. Kan kita jadi mikir ya. Nah, itulah. Ya, harus yatafakkarun, yatadabbarun ya. Baik. Jadi, maknanya yang harus dibaca itu bukan hanya Al-Quran. Kan umum nih, litakmim kan? Kalau ada kalimat atau kata kerja yang butuh objek, tetapi objeknya tidak ditulis dalam arti dibuang harful maf'ul, maka tadi maknanya litakmim, menjadi umum. Berarti yang harus dibaca itu apa? Bisa hadis, bisa Quran. Berarti satu tulisan sebetulnya. Bisa tulisan, selain tulisan apa? Tanda-tanda alam mungkin. Alam. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Tulisan juga bisa ayat suci, Al-Quran. Bisa hadis, ilmu masak harus dibaca ilmu masak. Oh, harus. Harus, kan biar gizi nanti Ramadan.
Nah, maksudnya nih, maknanya yang harus dibaca itu bukan hanya tulisan, dan tulisan juga bukan hanya Al-Quran, tetapi buku-buku lainnya yang bermanfaat. Buku pertanian harus dibaca oleh petani, harus. Kalau mau melak padi, mau nanam padi yang bagus itu apa? Harus ada ilmunya, baca. Ya, ilmu masak Sama harus. sama Jangan dengan sampai harus minum gula tapi diminum racun. Cacat. jangan sampai memasukkan kimia berbahaya misalnya ya. Yang penting bacanya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah. Jangan dengan nama yang lain. Manat, Lata, Uzza, dan Hubal kan mereka begitu. Kafir Quraisy. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya. Insyaallah. Inilah yang disebut hadful maf'ul, pembuangan Hapus Allah. maful. Maful. Ya kayak hapus tuh kalau kita kalau Ya, kayak hapus ya, hapus. hapus maful. Hadful, hapus objek gitu Pak Nukron. Iya. Hadful memang tulisan. Hapus maupun. Baik. Coba kita lihat lagi. Nah, bahkan alam semesta ini juga harus dibaca. Alam semesta itu siapa? Kita juga tubuh manusia harus dibaca, harus. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya ada dokter, fakultas kedokteran. Ada dokter mata, macam-macam lah dokter. Ada berapa belas tuh dokter aja, ahli itu. Ayat kornia dan kauliah ya. Qauliyah perkataan dan kauniyah yang berupa benda. Ya. Oleh orang luar negeri, orang barat, ini alam raya ini dibaca. Mereka sudah sampai ke mana tuh ya? Kita masih berurusan dengan kadang urusannya apa? Kita urusan film aja, film horor ya. Film jurik film Indonesia. Dibaca itu Orang bukan lain mah udah mikir Membodohi, membodohkan nomor memperbodoh. Dan anehnya banyak penontonnya lagi anehnya. Iya. Baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, yang harus dibaca. Iqra bismikal ladzi khalaq. Masih yang tadi. Ya. Bacalah oleh kamu. Pertanyaannya, ilmu apa? Apa objek kalimatnya nih? Ada nggak? Nggak ada. Tidak Apa? ada. Tidak dijelaskan. Yang Tidak penting detail. tidak ditulis. Tidak didetailkan tadi. Kalau Tidak itu kan didetailkan. panjang sekali. Ya. Terlalu panjang. Dengan nama Robmu yang menciptakan, itu yang penting. Dengan nama Robmu yang menciptakan. Maaf, ini ayat 1 ya. Iqra bismikal ladzi khalaq. Nah, ini objeknya harusnya ada karena muta'addi, fi'il muta'addi, transitif, tapi tidak ada. Itu Allah ada maksudnya. Hadap ini sebetulnya sama kan, hadap ini. Tidak ada objek kalimat. Maaf, ini ayat 1 tadi belum koreksi. Ayat 1 ya. Nah, disebutnya hadful maf'ul. Hadful maf'ul. Hadap itu pembuangan, maf'ul objek. Maksudnya maf'ul bi ini ya. Maksudnya maf'ul bi. Karena apa? Fi'il amr juga butuh muta'alik. Muta'aliknya apa? Yang mengikutinya apa? Objek. Ya. Fi'il amr juga butuh objek. Ya. Baik. Jadi yang disampaikan ini cuma seperti konteksnya aja gitu ya. Ya, singkat Konteksnya ini. padat. Singkat Konteksnya padat. aja. Singkat padat. Ya, kan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Iya. Nggak usah pakai penjelasan misalnya bla bla bla, wah terlalu panjang kalau gitu Al-Quran bisa setebal apa gitu ya. Tapi cukup dengan ikro, dengan objek yang dibuang, implikasinya karena objeknya dibuang, maka objeknya menjadi bermakna umum. Lit ta'mim. Itu maksudnya lit ta'mim. Maksudnya apa Pak? Lit ta'mim umum. Berarti bisa berupa tulisan, bisa berupa contoh Al-Quran misalnya ya. Al-Quran tulisan? Ya tulisan kan. Mushafnya. Mushaf. Atau juga Bacaan. apa? Bukan tulisan. Apa yang bukan tulisan? Alam. Alam teh selain Allah. Tubuh manusia, angkasa, semesta, flora, fauna. Ya, macam-macam. Makhluk pokoknya alam teh makhluk. Alam teh. Nah, ya bisa dipahami ya, bukan tulisan pokoknya ini alam semesta ini. Yang tertulis juga. Dan tidak tertulis gitu tadi. Tertulis, tidak tertulis. Tertulis itu qauliyah, ucapannya maksudnya ada tulisannya, qauliyah alam ini alam gitu ya. Iya. Baik, sekarang tulisan apakah hanya Al-Qur'an yang harus kita baca? Enggak semua.
Hadis. Memang Al-Quran itu satu Semuanya. huruf yang kita baca, satu kebaikan dibahas 10. Itu istimewanya Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, al-mujaz, mengandung mujizat. Tapi dalam konteks ini, yang dibaca tidak hanya Al-Quran. Hadis jelas itu mah. Jelasan. Apalagi buku-buku yang lainnya, ilmu pengetahuan yang lain. Biar nggak kalah sama orang sana luar. Perlu ilmu senjata, perlu nggak dibaca tuh ilmu senjata? Perlu. Perlu. Perlu ilmu senjata. Yang Kenapa? penting dengan robika tuh ya, bismi Yang robika. penting bismi rabbik, dengan nama Allah. Itu intinya, mah. Bismillah yang penting ini. Iya. Kenapa Bu di sini ayat pertama rabbika? Nah, Pencipta. ternyata begini kata ahli tafsir itu. Kafir Quraisy itu mengenal Allah juga mengenal. Mereka mengenal Allah, mengenal. Tapi Allah yang ada di benak kafir Quraisy itu berbeda dengan Allah Nabi Muhammad gitu, dengan Allahnya Nabi Muhammad. Kalau Allah mereka itu apa? Tuhan yang perlu apa? Perlu perantara. Siapa perantaranya? Manat, Lata, Uzza, dan Hubal, patung. Jadi kalau ayat pertama Iqra bismillah, nanti kalau kata ahli tafsir, saya juga sudah bismillah, tapi bismillahnya beda mereka. Ada Manat, Lata, Uzza, dan Hubal, dan berhara-berhara. Makanya kata ahli tafsir, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Robbu, Rob Muhammad berarti gitu. Allah nyolak yang telah menciptakan. Itu dari sisi konten. Dari sisi bahasan kita, ini maf'ul bihnya tidak ada. Oleh ulama disebutnya hadful maf'ul. Kenapa berani-beraninya bilang hadful? Karena ini muta'addi. Kalau muta'addi pasti harus ada objeknya. Karena ini tidak ada, lit ta'mim, bermakna umum. Maksudnya apa umum? Bisa tulisan, bisa bukan tulisan. Apapun ilmu, ilmu yang bisa bermanfaat untuk hidup dan kehidupan gitu intinya. Bisa dipahami? Ya. Kan ini hebat ya, Masya Allah. Biar apa? Orang Islam itu harusnya pinter. Ya. Resmi gitu. Filosofi orang belajar ya Ustaz. Ya, Kurang ini baca. belajar itu ya apa aja sesuai dengan ini minat kita. Makanya ada berbagai profesi. Nah, Ya, ada yang dokter, ada yang ahli senjata, ada yang ahli kimia, ada yang ahli apa lagi coba? Ahli ekonomi, ada yang di perbankan, tapi semua bismi rabbik, harus nama Robmu. Riba jangan dilakukan gitu bacanya. Ya, atas nama Allah, ketentuan Allah gitu maksudnya. Kalau membuat makanan, jangan pakai kimia yang berbahaya dan jangan apa yang mengandung unsur-unsur haram. maslahat umum ya, Ya, maslahat. itu. Ya. Bisa dipahami ini sampai sini? Mahadful maf'ul, ya. Iya. Baik. Satu ayat juga kalau ada kaidahnya mah lumayan ya. Takmim ya saya. Gimana? Lit ta'mim, lit ta'mim. Takmim At-ta'mim itu umum, gitu. Am umum ya. istilahnya ya. Ya, istilahnya lit ta'mim biar bermakna umum. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan sampai sini? Mudah ya. Coba kita lanjut dulu. Kita bandingkan nih. Kita bandingkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barusan ya. Bacalah olehmu apapun itu ya. Ilmu apapun itu karena objeknya nggak ditulis berarti bebas baca aja. Yang penting bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dengan menyebut nama Dengan Allah. nama Robmu yang telah menciptakan ya. Dengan nama Robmu yang telah menciptakan ayat 1 ini ya. Ini tidak ada objek kalimat ya. Tidak ada objek kalimat. Setuju ya? Iya. Sekarang bandingkan dengan ayat 2-nya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, dia telah menciptakan. Menciptakan apa? Al-insana, manusia. Ya. Al-insana itu objek apa objek? Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Isim, Mansub. mansub, atau nasab berada setelah fi'il. Ya sudah, itu maf'ul bih. Min 'alaq itu jar majrur. Bisa aja jar majrur mah keterangan bisa. Iya. Dia telah menciptakan manusia. Siapa dia itu? Rabbika. Allah. Siapa Rabbika? Allah. Ya. Dari segumpal darah ya. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada objeknya nggak ini?
Ada. Ada objek kalimatnya. Nah, itulah ya. Subhanallah, masya Allah. Satu dua ayat disandingkan yang sama. Ini sama-sama mutaadi dua-duanya. Sama-sama fiil mutaadi butuh objek, ya. Kholaqo kan butuh objek pasti. Ya. Membaca juga butuh objek, tetapi di ayat satunya tidak ditulis objeknya. Di ayat duanya Allah sebutkan objeknya manusia, gitu. Kalau ini mah nggak ada hadful maf'ul, khalaqal insana mah itu masih standar. Ya. Karena apa? Ya, ini lagi tema tentang manusia, ya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Ya. Mau madi, mudhari, mau amar tetap ya. Ini kalau ikro mah membaca qara'a yaqra'u ikro mah tetap muta'addi. Ya, baik. Coba kita lanjut ini apalagi. Nah, di ayat yang lain Al-Isra ayat 14 bunyinya begini. Iqra kitabaka. Coba lihat. Kita Kita engkau. Lengkap. yang Iqra kitabaka. Kitabaka idofat ya. Iya. Kitabmu Didapat. idofat. Kitabaka. Asalnya kitabun tambaka. Karena mansub kitabanka. Karena diidofatkan jadi kitabaka. Bacalah bukumu. Kitabmu. Nah, di lain ayat Allah sudah kasih petunjuk. Kata ikro itu ada objeknya. Itulah kenapa pada ayat 1 tadi Al-Alaq ikro itu tidak ada objeknya. Karena di lain kesempatan, di lain ayat Allah buat kata kerja ikro yang ada objeknya. Bisa dipahami? Oh, jadi maksudnya memperjelas bahwa ikro itu sebetulnya kata ikro itu ada objeknya gitu ya tadi ya. Muta'addi, yes. Karena kalau saya sedang membaca itu kan bisa juga tanpa jadi lazim ya. Jadi transitif kalau gitu ya. Kalau dalam Indonesia bisa jadi, tapi dalam bahasa Arab nama membaca sudah diponis itu muta'addi. Tadi itu. Dalam bahasa Siap. Arab, kata qara'a itu sudah divonis muta'addi. Apa buktinya? Ini ada kitabaka. Ya. Oke. Mungkin kalau Ya, Indonesia dalilnya saya di sini, membaca. berarti dalilnya di sini Ustaz ya. Inilah. Jadi Allah itu maha pintar, di satu sisi dihilangin objeknya, di sisi yang lain, di tempat yang lain, di ayat yang lain, didohirkan objeknya. Oh, sebetulnya ikro ini adalah muta'addi pasti. Bisa dipahami, Pak Nur? Ya. Alhamdulillah. Jadi kitabmu itu, kitabaka adalah maf'ul bi objek kalimat. Ini standar. Kalimat yang standar. Artinya apa? Berarti ini memang objeknya harus didohirkan. Ya. Zahir objeknya. Dohir objeknya. Nyata ini ada. Ya. Nah, ini yang standar ini. Berarti yang tadi, yang ikro bismi rabbikal ladzi Harus ada sebetulnya cuma dihilangin. sebetulnya harus ada, cuman dia kenapa dihilangin? Biar umum, biar orang umat Nabi Muhammad Biar nggak terlalu detail SAW. Ya, Maksudnya mungkin kan salah detailnya satu di hadis saja detailnya. Nah, nanti dijelasin sama di hadis gitu. Iya. Masya Allah. Jadi maha pintar kalau itu ya dalam membuat Al-Quran itu. Nah, Ustaz, contoh lagi. Berarti kitabaka itu yang dimaksudkan Al-Quran kah? Gimana? Kitabaka. Nah, itu nanti ada ini cerita tentang nanti ini baca kitabmu itu adalah amalmu, catatan amalmu. Oh. 17 ayat 14. Ini mengisahkan beda cerita memang ini. Nah, jadi ikro kita baka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ini tentang hisab. Jadi hisab maksudnya baca tuh catatan amalmu gitu. Catatan berarti Ustaz ya. Catatan amalmu, catatan amal kan dalam arti apa? Karena amalnya banyak, mau baik mau jelek, jadilah dianggap seperti kitab buku gitu ya. Jadi kitab di sini catatan amal. Nah, disitulah perlu tafsir ya. Dan perlu melihat kalimat ayat secara utuh. Ini hanya contoh dari sisi apa? Nahu saja. Ya, nahu saja. Bahwa ini butuh objek muta'addi. Jadi kitabaka itu kitabmu, itulah nahunya. Nah, kontennya, tafsirnya perlu penjelasan. Ternyata ini adalah tentang hisab. Berarti kalau hisab catatan amal. Amal itu ada baik, ada buruk, gitu ya. Baik. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdina fi'il amr. Tunjukkanlah kami, nanya ini juga isim dhamir muttasil objek ini.
Nah, kalau id itu tunjukkan. Tunjukkan apa kepada siapa? Butuh dua objek. Tunjukkan apa Jalan yang kepada siapa? lurus. Nah, Kepada tunjukkan jalan lurus kepada kami. Berarti Hmm. na-nya itu adalah kepadanya, kami, objek pertama. As-siratonya apa? Objek kedua. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. As-siratonya ini adalah maf'ul bi karena dia adalah mansub. Mansub. Iya. Kalau al-mustaqim ini apa? Sama-sama mansub. Inilah Mansub. naat. Gitu. Nah, Oh, sama-sama mansub, sama-sama Sama-sama mansub, tapi apa? ma'rifat. Naat. Jalan yang lurus. Ini nggak bisa naatnya dibuang karena memang itu perlu dijelaskan di sini. Tunjukkanlah kami jalan. Jalan apa? Jalan apa gitu kan? Nah, ini jalan al-mustaqim ternyata. Jalan yang lurus. Maksudnya apa? Agama Islam ya. Nah, inilah objek kalimat ya. Ustadz, Ya. jadi kalau maf'ul bih-nya itu di asirotohnya. Asirotonya. Cukup itu ya. Asiroto. Kalau Jadi- al-mustaqim memang naat, tapi Oh, akhirnya gitu jadi ya. satu kesatuan, jalan yang lurus. ke sirot ya. Sirot sebetulnya asalnya naatnya apa? Maf'ul bihnya. Maf'ul Si bihnya. al-mustaqim ini naat mengikuti dalam konteks lagi menjelaskan sirot. Nah, secara satu paket mah ya asiratul mustaqim itu jadi satu kesatuan. Kan Iya, nggak iya. bisa dipisah ya. Tapi Iya. secara jabatan si asirat itu maf'ul bih Maf'ul bih. juga man'ut ya, man'ut al-mustaqimnya naat gitu. Ya. Baik. Contoh lagi. Boleh dilanjut? Silakan. Iya. Baik. Ini ada surat 2 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yuhannas, ubudu rabbakum. Oh. Ya Yuhannas, wahai manusia. Ubudu, apa ubudu? Amar ya. Sembahlah oleh kalian. Siapa yang disembah? Robbakum, Tuhan kalian. Coba itu lihat, robba. Kalau robba mansub apa mansub? Mansub atau nasob? Iya, Kalau ada nasob. isim nasob mansub setelah fi'il amar itu pasti maf'ul bih. Inilah kalimat yang ada objeknya. Ya. Nah, ini mah standar berarti. Karena berarti apa? Lagi ingin menjelaskan si objeknya, ya. Objeknya tertentu ini. Memang harus ditulis objeknya, ya. Tetapi ada tadi yang objeknya dibuang, padahal kata kerjanya muta'addi gitu. Dan ikro juga muta'addi, ikro itu. Ya. Baik, kita coba lanjut, ya. Ada lagi contoh alladzi 'allama bil qalam. Ayat selanjutnya di Al-Alaq ya. Apa alladzi 'allama bil qalam? Dia yang mengajarkan bil qalam. Dengan kalam. Dia yang mengajarkan dengan kalam atau pena ya. Iya. Baik, dengan pena. Alama. Tadi alama itu butuh muta'adi apa muta'adi? Alama muta'adi. Tadi. Logikanya mengajarkan butuh dua pertanyaannya. Mengajarkan apa kepada siapa? Ya, Harus ada dua nih, Ustaz. minimal harus ada dua objeknya. Iya. Ya. Apakah maf'ul bih objek pada kalimat tersebut ditulis? Ini objek? Iya, enggak ada, Ustaz. Dua-duanya enggak ada ya, Ustaz. Mengajarkan apa kepada siapa? Ini tiba-tiba jebret bil kolam. Bil kolam Jar caranya. majrur. Jar majrur, tapi dalam konteks ini lagi menjelaskan cara. Ya. Caranya. Bukan objek ya ini. Bil kolam bukan objek. Dan cara dengan kolam. Menjelaskan apa kepada siapanya nggak ada ya. Campur-campur. Nah, tapi ayat 4 ini diikuti dengan ayat berapa? Ayat 5. Apa ayat 5-nya? Coba. Alam. Oh, ini bukan nggak pakai alat ya. Alamal insana malam bilam. Ya. Alam Itu ya. nggak pakai itu. Alladzi 'allama bil qalam. Nggak pakai alladzi. Nggak pakai aladhi, maaf ya. Ini salah. Nggak pakai aladhi. Ini tadi copy paste nggak pakai aladhi ya. Ini salah. Alamal insana malam ya alam. Aladhinya coret ya ini. Aladhinya karena salah ini. Alama mengajarkan. Allah mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Manusia. Al-insana manusia. Kepada manusia. Apa yang diajarkannya? Apa yang diajarkannya? Tidak disebutkan. Malam ya alam. Nah, ini objeknya.
Malam ya. Ya'lam. Memang ini bukan satu Apa kata, yang tapi tidak. malam ya'lam ini adalah apa yang Apa tidak yang diketahui manusia. tidak ya'lam. Jadi inilah Jadi kita objeknya. Jadi maksud saya, alamal insana malam ya'lam itu adalah alama dia Allah mengajarkan kepada siapa? Al insana Insana. kepada manusia. Mengajarkan apa? Oh, jadi Mengajarkan objeknya. apa? Malam ya'lam, apa yang tidak diketahui oleh Oh, manusia. Ini maf'ul. objeknya. Objeknya. Cuman objeknya berupa isim apa ini? Isim. Apa yang isim apa? Seperti isim Isim lah ini mausul. Ya, Mausul. seperti isim mausul. Isim mausul. Malam ya'lam ini jadi satu kesatuan, ini Yang coupling tidak objeknya. lam ya'lam. Jadi bisa objeknya satu. Bisa Dari satu susunan kesatuan. dia. Jadi seperti satu kalimat ini ya. Iya. Nah, ayat ini dirangkai ayat 45-nya. Berarti alama di sini mengajar kepada siapa ini? Bil qalam ini. Pada manusia. Insan, manusia. Alama ini mengajar. Mengajar itu kata kerja butuh dua objek. Setuju? Setuju ya? Iya. Alama mengajar butuh dua objek. Objek. Ya. Baik. Pada siapa? Alladzi Apa? allama bil qalam. Dia mengajarkan apa? Objek satu kepada siapa? Objek kedua. Tidak ditulis ya di ayat 4-nya? Tidak ditulis. Tetapi ini ada aladinya dicoret. Allamal insana malam ya'lam. Ini rangkaian. Berarti di ayat ini dia mengajarkan objeknya ada nggak ini? Ada. Tidak ada kan? Ada. Oh, yang itu nggak ada. Yang ini tidak ada, yang ayat 4. Iya, iya. Tetapi ini maksudnya apa? Mengajarkan kepada siapapun asalnya. Cuman sekarang dibatasi karena ini ada insan. Iya. Oh, berarti di ayat 4 ini juga itu objeknya insan gitu. Iya. Karena ini satu rangkaian ini. Iya. Asalnya umum, mengajarkan nggak ditulis. Umum, tetapi sekarang diikat oleh al-insan ini. Berarti di sini Allah mengajarkan kepada manusia. Bisa dipahami? Iya. Lalu apa yang diajarkannya? Malam ya'lam. Apa yang tidak diketahui manusia nggak disebut. Jadi mengajarkannya ini adalah mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia, berbagai ilmu kepadanya apa? Kepada manusia. Tuh. Karena apa? Oleh Allah objek ke satu, objek keduanya sudah ditulis di ayat 5-nya. Iya. Jadi pahami? Iya. Jadi inilah objek kalimatnya. Nah, di sini nggak usah ditulis. Jadi ini harus dibacanya harus secara utuh dua ayat. Iya. Makanya itu lam alif, Ustaz. Iya. Nah, ada lam Wakafnya alifnya. lam alif. Walaupun nggak pakai waw, nah ini seperti apa? Fazal ini. Nggak usah pakai waw ini. Nggak usah pakai waw ini. Nggak berhenti ya. Ya, ini memang boleh berhenti, tapi boleh juga dilanjut ya. Terus. Koma. Ya, ya Seperti ini koma. boleh berhenti, boleh dilanjut. Karena ini secara nahu ini kalimat baru. Alama insan itu kalimat baru. Iya. Tetapi secara konten, ini alama yang di sini ada objek dua yang nggak ditulis dua-duanya. Iya. Ditulisnya di ayat berikutnya, Masya Allah. Kalimat ini jadi singkat padat. Artinya gimana? Jadi begini artinya. Alladzi alama, dia Allah yang telah mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Kepada manusia. Pakai di ayat 5-nya. Mengajarkan kepada manusia. Apa yang diajarkannya? Malam ya'lam. Apa yang tidak diajari, apa yang tidak diketahui manusia? Bil qalam, dengan perantaran kolam, alat tulis. Ini contohnya bil qalam ini. Kita sekarang ini bil qalam. Ada media ajar mengajar, KBM, kegiatan belajar mengajar. Iya. Jadi pahami sampai sini? Iya, Ustaz. Jadi dia mengajarkan, manusianya nggak ditulis, tapi pinjam dari sini. Materinya, objek keduanya apa? Malam ya'lam, apapun ilmu itu. Bil qalam, dengan perantaran kolam. Ya. Nah, dengan menggunakan media kolam, alat tulis. Ini yang ayat 4-nya nih. Ya. Nah, jadi ini kalimat dengan adanya ini bisa dipenuhi sebagai hadful maf'ul nggak ini? Ayat 4. Iya. Nah, ayat 4 itu hadful maf'ul.
harfunya pembuangan maupun objek. Objek dibuang ini. Karena apa dibuang? Karena akan ditulis di ayat 5. Jadi kalimat ini jadi singkat tapi padat. Bisa dipahami sampai sini? Iya, iya. Masya Allah. Inilah Masya Allah hebatnya Allah, kalimat itu singkat padat. Ya. Nah, lalu yang kedua apa? Ayat 5-nya. Dia alama mengajarkan al-insana kepada manusia, objek ke-1 ya. Iya. Malam ya'lam, objek kedua, apa-apa yang tidak diketahui manusia. Coba perbedaannya apa? Ayat 45. Kalau ayat 4 ada bil kolam, ayat 5-nya ada bil kolamnya nggak? Nggak ada. Tidak. Tidak. Itu artinya kata ahli tafsir, ada 2 cara Allah memberikan ilmu kepada manusia. Hmm. Satu dengan cara KBM, kegiatan belajar mengajar, bil kolam. Ini KBM nih, bil kolam ini, begini. Ada Iya. Maksud bil kolam itu apa? Ada media Medianya. alat tulis. Hmm. Makanya kita perlu belajar, baik di masjid, di sekolah, di madrasah, termasuk sekarang di laptop, di handphone, Zoom. Ini bil kolam ini. Nah, Nah, sarana Ustadz itu ya. sarana. Inilah media pertama untuk ilmu itu adalah dengan belajar begini, bil kolam. Ya. Emang kalau yang langsung ngajarin nggak mungkin. Kita mah bukan nabi. Iya. Harus ada perantara. Siapa? Ya manusia. Hakikatnya ilmu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Ya, baik. Nah, kemudian ini alamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia Bisa bil dengan tanpa kolam ini, tanpa kolam. Ada tulisan bil kolamnya ini? Tidak. Nggak ada. Maksudnya tanpa apa ini? proses belajar mengajar. Nah, disitulah Hmm. kata ulama ada yang nyebut ini apa? Ilmu laduni. Laduni. Laduni itu maksudnya dari sisi ku, kata Allah. Jadi Allah langsung yang ngasih. Ladun. Tapi itu bukan Masya Allah. ladun teh dari sisi ini Sisi saya, ini dari aku sisi iya. saya. Baru tahu. Kata Allah, laduni teh dari sisiku. Tapi itu mah apa? Jangan didahulukan laduni, jangan. Kita terikat oleh ayat 4-nya dulu. Bil kolam dulu belajar mah. Ya. Jadi belajar itu harus bil kolam dulu. Ada tatap muka dulu, ada guru. Baru nanti setelah kita belajar ke guru, ke ustadz, ke kiai, ke ajengan. Oh, gini ternyata kita langsung tafakur lagi. Ini apa ya Allah? Kenapa ini jar majrur? Kenapa ini ada hadap? Kenapa ini? Kenapa? Nanti Allah ya akan langsung ngajarkan Masya Allah. apa yang tidak diketahui manusia, apa yang tadi ada beribu-ribu kata pertanyaan tuh. Kenapa ini dibuang? Kenapa itu dibuang? Kenapa ini dibuang? Bil tanpa perantaran kolam. Tiba-tiba nanti begini pas sering nanya itu. Oh, gitu ya. Itu laduninya Ustadz ya. Pernah nggak ngalamin nggak Bu Nira pergi Iya sering. itu miladuni itu Ya. kan bisa jadi tanpa ada yang ngejelasin ya. Iya. Tiba-tiba pasti kita mikir, tafakur, tadabbur, ini kenapa begini? Kenapa begitu? Dapat inspirasi ya. Inspirasi, ilham lah bahasa kita. Ilham. Atau Kalau Nabi kan wahyu, ya. Hmm. Nabi mah wahyu. Kalau kita ya ilham lah. paling tidak. proses inspiring itu kan merenung. Ya, inspiring bahasa kerennya. Iya. Makanya apa? Penelitian di fakultas pernah berhenti nggak? Saya Tidak tanya. pernah. Terus. Padahal kalau di IPB misalnya ilmu tentang padi, wah penelitiannya berbagai macam tentang padi itu. Padahal objeknya satu padi doang. Nggak habis-habis penelitiannya. Kenapa nggak bisa habis? Karena Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia tanpa kolam. Tanpa kolam. Saya dulu waktu mau bikin skripsi, di mana tuh idenya ada? Pas lagi di kamar mandi. Kadang-kadang Karena Pak kan dulu lagi mandi tuh sambil mikir ini tuh apa ya skripsi. Tiba-tiba oh iya, ada kadang ide itu bisa lagi merenung tuh, tapi Ya. merenungnya prosesnya banyak macam-macam. macam-macam itu salah satu bentuk aja, salah satu. Tapi kan intinya begini, ketika kita ada nanya, ya Allah ini tuh gimana? Makanya harus sering nanya tuh. Ya Iya, Allah iya. kenapa ini ada hadap ini ya Allah? Kenapa ijaz? Kenapa? Insya Allah nanti Allah akan kasih.
Kita Siapa sering ngasihnya? Macam-macam cara Allahnya ngasihnya. Ya. Alladzi itu saja. Ini alamal Alladzi insana itu malam yang. Bisa iya. alladzi alama bil qalam, bisa. Bisa alamal insana malam. Ada dua cara Allah. Bisa dengan langsung melalui tatap muka, ada yang ngasih tahu. Bisa melalui YouTube juga bisa. Kalau YouTube kan bil qalam ya. Sharing lah, sharing. Ada yang tiba-tiba lagi begini. Oh, ini dia nih jawabannya. jadi proses perenungannya. Tapi memang Perenungan. tapi kita sering ditanya Ustadz. Ya. Soalnya misalkan menghafal Quran lah. Kok nggak Ya. bisa dia Allah? Kenapa? Kenapa? Nah, Ulangnya itu berapa puluh kali nggak bisa juga gitu. nah, itu harus sering nanya, ya Allah ini gimana caranya menghafal? Kita nanya terus ke Allah. Kan Ya Al-Quran Allah. kalamullah. Kenapa yang punya? Bisa jadi Allah nanti, sedang merinci. bisa jadi nanti Allah bisa ngasih solusi, bisa jadi. Atau memang Allah tadi sedang betul Allah lagi merindu. melihat perjuangan nih, lagi lah, bisa jadi. Iya. Intinya Berjuang mah terus, apa? Pak. Jangan pernah berhenti aja. Jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk Wih, ya, Berusaha. berusaha Kalau Ustadz, mengabdi kepada Allah. Ustadz itu Ya. Allah sedang menghafal Al-Quran mendengar itu suara justru kita. Allah tuh lagi cinta dengan ayat itu. Kita rintihannya gitu ya, lagi hafalannya. Iya. Ya, Positive thinking, Pak. positif, baik sangka. Ya, husnuzon. Husnuzon. Oh ya. Nah, jadi dari ilmu sekarang, kaidah sekarang hadbul maf'ul, Allah sudah sandingkan tuh. Allah sandingkan nggak nih alama ini? Iya. Masya Allah. Jadi kita disuruh mikir ini. Ini alama mana objeknya? Yang ini alama udah dibuat objeknya. Insan sama malamnya alam. Kan disuruh mikir kita. Masya Allah. Jadi nggak dilepas begitu aja, enggak sama Allah itu. Dikasih ininya, clue-nya. Ini mah objeknya komplit. Ini dihapus ya. Nah, itulah contoh-contoh dari apa? Hadful maf'ul ya. Jadi hadful maf'ul itu kata kerja muta'addi, fiil yang butuh objek, tetapi objeknya tidak ditulis. Tidak ditulisnya apa? Ya bermakna umum. Ini juga asalnya umum mananya, bisa manusia, bisa apapun. Tapi ini dilanjut bahwa ini kepada manusia ternyata ya. Bisa manusia. Ustadz, Ya. Punten. Kita kan dari tadi yang muta'adi itu Ya. di ayat yang keempat, oke kita itu ada yang tidak dibuang, tidak ditulis. dibuang, tidak ditimbulkan. Ya. Tapi di yang ayat yang berikutnya alamal insana, Ya. ini ada insana. Iya. Dan yang keduanya adalah Malam ya'lam. Ya. Ini berarti kalau secara bahasan atau di Irob kita, ini ada malam yang insana, oke, ini dari tadi Mansub, dari ya? mansub, Ya. tapi malam ya'lam itu berarti ada aturan yang berbeda gitu. Ya, ini ma-nya memang isim, ya. Isim itu adalah kan kalau ma itu macam-macam, bisa artinya mausul, apa yang, nah, ini apa yang ya. Nafi, bisa Ada nafi, bisa ya. tidak, Ustaz. Bisa tidak, tapi ini bisa, ini adalah, ini bukan harap tapi isim. Isimnya artinya apa-apa yang gitu, apa-apa yang. Apa yang? Ya. Apa yang. Jadi apa yang ini, apa yang apa? Oh, apa yang lam ya lam, tidak diketahui manusia. Memang ini agak unik ini. Iya, Maksudnya biasanya objek itu kan satu kata. Iya, mansub biasanya. Yang kedua Dan juga mansub. contohnya kita dapat gonian, mudan gonian. Ya, contohnya kan gitu. Nah, ternyata ini kan beda gitu. ya, ini memang beda, tetapi ini secara konten. Secara konten bahwa tadi apa? Alama itu butuh dua objek. Iya, betul. Butuh objek apa? Mengajarkan apa kepada siapa? Atau mengajarkannya ternyata mengajarkan apa yang tidak apa-apa yang tidak diketahui manusia, mengajarkannya kepada manusia. Itu pegangannya. Karena apa? Ini dari kata alama sendiri yang memang dia butuh dua objek. Cuman ini objeknya unik gitu. Kenapa unik? Karena ada ma isim mausul apa yang terus dilanjutkan dengan lam ya lam itu kan jazm ya ini jazm. Ini jadi tingkat tinggi sebetulnya ini. Jadi ini objeknya tingkat tinggi ini. Jumlahnya, tingkat Ustaz. tinggi. Ya. Jadi Bukan seperti jumlah jumlah. itu ya, Jumlah Ustaz, ini ya. jadi Jumlah jumlah ismiyah. jadinya. Malam ya'lam. Ya. Karena apa? Karena Allah lagi menerangkan bahwa Allah itu mengajarkan kepada manusia ilmu apapun gitu. Iya, iya. Yang tidak Nah, diketahui. ilmu apapun itu Allah menggunakan bahasanya apa?
malam Malam ya'lam. ya'lam. Alam ya alam. Ilmu Ya memasak Allah. termasuk nggak nih ilmu memasak malam ya'lam? Masuk. Masuk lah Ustaz. Masuk. Masuk. Ilmu senjata malam Masuk. ya'lam. Masuk. Ilmu pertanian malam Ya masuk ya'lam. semua Ustaz. Pokoknya Semua. ilmu. Karena apa? Al-Quran kan harus singkat padat. Bayangin coba, di sini objeknya harus meliputi seluruh kehidupan ini hanya dengan dirangkum dengan apa? Dengan 3 kata. Keputus. Alam. Masya Allah, 3 kata ya. Nah, itu memang Ibu Aneng memang ini unik ya, uniknya karena tidak Iya, satu betul. kata objeknya ya, tidak satu kata, tapi ini dipahaminya secara keseluruhan bahwa alama itu butuh 2 objek. Muta'addi kepada 2 Objek. objek. Ya, Ya, gitu. betul nuhun Ustaz. Sami-sami ya. Ya ini menarik karena apa? Ya beginilah. Kalau antara nahu, kalau nahu maka ini wah ini mana objeknya? Nggak ada. Itu nahu. Ternyata di Ya. atas nahu ada balago. Iya. Balago mah apakah ini salah misalnya yang ayat ini nggak ada objek? Bukan salah. Tapi Allah buat kaidah. Hadful maf'ul. Kaidahnya adalah objek yang Dibuang. dibuang. Karena apa dibuang? Karena alama itu muta'addi. Kata kerja perlu objek, bahkan objeknya Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terasa sudah 6 Ya. jam 6 kurang. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepahaman, Amin. daya ingat yang kuat, serta istiqomah untuk terus Ya Allah. beragama. Semoga Allah Masya Allah. melancarkan segala Amin, urusan dan ya mengabulkan Allah. doa Amin, kita. amin. Amin ya Allah ya Amin ya Rabbal Allah. alamin. Tabarakallah. Kita tunda dengan wakil para majlis. Subhanakallahumma wa Barakallahu bihamdika, fiik. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.